Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deko Hermanto, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Ilmu Pemerintahan, dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH dengan NIM 105190418. Baiklah, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai definisi hukum. Baiklah, mengenai hukum, di suatu negara pastinya mempunyai suatu hukum yang berlaku untuk mengatur atau mengontrol warga negaranya, termasuk Indonesia. Nah, pengertian hukum secara umum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk mengatur atau mengontrol tingkah laku warga negaranya di dalam suatu negara. Yang berhak menjalani hukum atau menaati hukum adalah warga negaranya. Nah, yang menjalankan hukum diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, hukum yang berada di setiap negara tentunya akan berbeda-beda. Setiap negara berhak menentukan hukum sesuai dengan kesepakatannya. Menurut Lato, hukum adalah suatu kumpulan aturan yang baik untuk mengatur atau mengikat masyarakat. Sedangkan menurut ilmuwan Aristoteles, hukum tidak hanya kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku untuk masyarakatnya saja, tetapi hukum juga berlaku pada hakim. Hal tersebut berarti hukum tidak hanya dipatuhi dan diwajibi oleh masyarakatnya saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara seperti presiden, menteri, dan sebagainya. Hal demikian, hukum dapat dikatakan adil. Menurut ilmuwan lainnya, Immanuel Kant mengatakan bahwa pengertian hukum yaitu keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Dengan demikian, setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lain selagi hak dan kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Nah, hukum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan yang mengatur kepentingan masyarakat kepada negara, yang mana masyarakat akan dihukum apabila melakukan pelanggaran berat yang menyebabkan kerugian atau membahayakan negara, seperti halnya terorisme dan sebagainya. 2. Hukum perdata. Hukum perdata adalah aturan yang mengatur antara individu dengan individu lainnya. Hukum ini tidak melibatkan negara, hanya orang yang merugikan orang lain yang akan dihukum. Contoh, perselingkuhan dan semacamnya. Setiap warga negara berhak mengajukan hukum perdata kepada pihak yang berwajib apabila dirinya merasa dirugikan oleh orang lain. Hukum yang berlaku tentunya memiliki tujuan, seperti harusnya hukum memiliki sifat yang universal dalam kehidupan masyarakat, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Selain itu, dengan hukum, setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil melalui pengadilan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum dapat mencegah masyarakat untuk berlaku sewenang-wenangnya kepada masyarakat lain. Selain tujuan hukum, hukum juga memiliki unsur-unsur seperti 1. Peraturan-peraturnya mengenai tingkah laku dalam pergaulan. 2. Peraturan yang berlaku bersifat memaksa. 3. Peraturan diadakan oleh lembaga-lembaga dan badan-badan resmi suatu negara. 4. Sanksi dalam pelanggaran harus tegas. Nah, apabila suatu negara sudah menjalankan hukum-hukum seperti yang sudah kita terangkan di atas, maka hukum tersebut dapat dibilang adil. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.